warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Alfian Nur Rosyid, dokter spesialis paru konsultan, angkatan tahun 2020-2021. Hadirin, sebelum acara dimulai dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, kopromotor, para dewan penyanggah yang saya hormati, serta undangan akademik, juga mungkin ada keluarga yang di ruang sidang A. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa segera memulai pelaksanaan ujian terbuka atas nama Promovendus Alfian Nur Rosyid, dokter spesialis paru konsultan, FAPSR, FCCP, FISR, yang merupakan mahasiswa tahun 2020-2021 dan telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promovendus dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promovendus Alfian Nur Rosyid, dokter spesialis paru konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian terbuka ini untuk mempertahankan disertasi saudara. Apakah saudara cukup sehat lahir dan batin? Alhamdulillah sehat, Prof. Baik, alhamdulillah. Sebelum kesempatan ini kita berikan kepada promotor untuk memulai pertanyaan-pertanyaan, maka dipersilahkan untuk mempresentasikan presentasinya tidak lebih dari 15 menit. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tiada henti pujian kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa yang memudahkan. Salawat dan salam teruntuk manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kepada para penguji, penyangga, dan undangan akademik dari berbagai latar belakang kepakaran. Izinkan kami menyampaikan singkat disertasi kami berjudul Peran S2 IL6, IL10, KL6, MMP9, TMP1, skor Brixia dan EVO2 sebagai prediktor derajat keparahan, kelainan paru, kematian, dan gejala sisa pasca COVID-19. COVID-19 telah menyebabkan pandemi lebih dari 3 tahun yang menyebabkan gejala berbagai organ inflamasi, badai sitokin, dan pada paru menghasilkan inflamasi paru dan gangguan pernapasan. Meskipun infeksi virus ini termasuk self-limiting disease, namun fenomenanya dapatkan variasi keparahan dan banyak pasien yang meninggal. Faktanya lebih dari 97% pasien sembuh, namun fenomenanya masih ada gejala sisa pasca COVID-19.
Sebagai latar belakang bahwa mekanisme inflamasi yang terjadi di paru sangat kompleks. Virus SARS-CoV-2 di dalam saluran napas akan diikat oleh reseptor S2 di alveoli menyebabkan penurunan kadar S2 dan berdampak gangguan sistem renin, angiotensin, aldosteron yang akan memicu fibrosis paru. Proliferasi virus intraseluler memicu lonjakan sitokin proinflamasi seperti IL-6 yang akan merusak epitel dan endotel paru. Sistem imun diciptakannya sempurna dengan menghasilkan sitokin antiinflamasi seperti IL-10 untuk mengatur penyembuhan luka. Sel alveoli tipe 2 adalah lokasi penggandaan virus pada saluran napas yang juga mengalami kerusakan dan akan merilis IL-6 yang selanjutnya akan memicu migrasi fibrinogen dan kolagen ke jaringan interstisial paru membentuk penumpukan ekstraseluler matrik. Dari gambaran radiologis akan didapatkan infiltrat paru yang dapat dinilai dengan scoring Brixia serta didapatkan gangguan difusi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen FiO2. MMP9 sebagai enzim penghancur ekstraseluler matrik berperan penting untuk mencegah penumpukan tersebut. Agar degradasi ekstraseluler matrik tidak berlebihan, TIMP1 dirilis sebagai inhibitor MMP9. Berikut adalah rumusan masalah disertasi kami. Apakah berbagai marker yang kami teliti saat awal masuk rumah sakit dapat menjadi prediktor derajat keparahan, kelainan paru, kematian, dan gejala sisa pasca COVID? Kemudian apakah terdapat hubungan dalam analisis jalur MMP9 dan TIMP1 terhadap keparahan dan kematian? Terakhir, apakah terdapat perbedaan beberapa marker saat COVID-19 dibandingkan dengan pasca COVID-19 dikaitkan dengan gejala sisa pasca COVID? Berdasarkan itu, disertasi ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada yang kami tuangkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Kami ingin mencari pertama apakah terdapat prediktor keparahan, kemudian kelainan paru, kematian, gejala sisa pasca COVID. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menganalisis jalur. Yang terakhir adalah melihat perbedaan biomarker saat COVID dibandingkan 3 bulan pasca COVID. Sebagai tinjauan kecelakaan COVID-19 begitu mengerikan dan meninggalkan luka yang mendalam. Virus ini mudah menyebar melalui droplet dan kontak langsung, menyebabkan lebih dari 700 juta penduduk dunia tercatat pernah terinfeksi virus ini. Lebih dari 7 juta kematian seluruh dunia dengan 65 juta diantaranya mengalami gejala sisa. Jumlah yang fantastis dalam kurun waktu 3 bulan, 3 tahun dengan periode gelombang Delta dikenal yang paling mencekam dengan derajat keparahan berat yang menghantarkan pasien pada kematian. Berikut adalah kerangka konseptual yang kami susun. Penjelasan kerangka konseptual telah kami sampaikan dalam latar belakang yang menggambarkan konsep yang kompleks pada kelainan paru pada pasien COVID. Dengan ini kami membuat beberapa hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian untuk membuktikan bahwa marker yang kami teliti dapat menjadi prediktor derajat keparahan, kelainan paru, kematian, gejala sisa pasca COVID, serta terdapat keterkaitan analisis jalur beberapa marker, dan terakhir terdapat perbedaan biomarker sebagai penanda gejala sisa pasca COVID. Penelitian ini menginklusikan 76 pasien COVID-19 dewasa yang dirawat inap di Rumah Sakit UNER pada Maret 2021 sampai 2022. Didapatkan kami bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan derajat keparahan, lalu kami ikuti secara kohort prospektif untuk mengetahui mortalitas saat keluar rumah sakit dan gejala sisa 90 hari pasca COVID-19. Kami merangkum tujuan penelitian dan luaran publikasi dalam sebuah roadmap penelitian. Tujuan penelitian kami tampilkan pada sisi kanan, di tengah kami tuliskan pokok dari penelitian ini, yaitu kelainan paru, derajat keparahan, kematian, dan gejala sisa pasca COVID-19. Sedangkan di sisi kiri adalah luaran publikasi. Alhamdulillah kami telah melakukan 6 publikasi dengan status 5 telah terbit dan 1 diterima menunggu proses publikasi. 1 publikasi Scopus Q1 dan 3 publikasi Q3, 1 oral presentasi dengan proceeding terindeks Scopus dan 1 publikasi tambahan Q4. Berikut adalah diagram Sankey untuk detail dari sampel penelitian kami. Sebanyak 76 pasien terdiri dari 38 derajat berat dan 38 tidak berat. Terlihat bahwa kematian pasien COVID derajat berat lebih banyak, sebanyak 52%. Sedangkan pasien bergejala sisa pasca COVID-19 bersumber dari pasien derajat tidak berat dan berat. Namun kelompok berat lebih banyak menyisakan gejala sisa pasca COVID-19. Berikut tabel karakteristik sampel penelitian. Dapatkan bahwa 1/5 pasien COVID memiliki komorbid diabetes dan hipertensi dengan manifestasi klinis yang bervariasi pada berbagai organ yang menggambarkan ekspresi S2 yang tersebar. Sebanyak 30% pasien penelitian ini meninggal dunia.
Pada tabel ini kita bisa melihat responden dibagi berdasarkan derajat keparahan dan kematian. Pasien dengan komorbid lebih banyak pada pasien kelompok berat dan yang meninggal dunia berbeda bermakna, menggambarkan bahwa komorbid berkontribusi terhadap kematian dan keparahan. Data penelitian ini melaporkan kadar yang rendah pada S2 soluble KL6 dan TEMP1, sementara didapatkan kadar yang tinggi pada IL6, IL10, dan MMP9. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama tentang prediktor derajat keparahan, kami mendapatkan bahwa MMP9 lebih dari 572 dapat menjadi prediktor keparahan dengan AUC 0,6. Dengan hal ini terdapat pada publikasi kami yang pertama, kemudian FiO2 dan skor Brixia dapat memberikan hasil AUC yang lebih tinggi sebagai prediktor derajat keparahan. Kami tampilkan dalam publikasi 4. Berikut adalah persamaan prediktor derajat keparahan berupa gabungan dari FiO2 dan skor Brixia. FiO2 lebih dari 47,5% dan atau setara dengan oksigen simple mass 6 lpm, dan skor Brixia lebih dari 10,5 dapat menjadi prediktor derajat keparahan dengan nilai cut off 2 poin, sangat sensitif dan cukup spesifik dengan AUC 0,834. Persamaan ini kami beri nama formula A2 aja, dan telah kami buatkan kalkulator online yang dapat di-scan pada QR code yang terlampir. Meskipun pandemi COVID telah berakhir, kami berencana akan mengajukan haki formula ini. 2 artinya 2 marker, A pertama Alfian, berikutnya A kedua Prof. Amin, J Prof. Jusa, dan A yang terakhir adalah Prof. Anggraini. Hal ini menjawab hipotesis pertama. Tujuan penelitian berikutnya adalah mencari prediktor kelainan berupa kelainan radiologis dengan skor Brixia dan kelainan oksigenasi dengan nilai FiO2. Kami dapatkan bahwa MMP9 dan dominasi MMP9 berhubungan dengan peningkatan skor Brixia dan kebutuhan oksigen. Dominasi MMP9 terhadap TMP1 menggambarkan proses resolusi paru melalui degradasi ekstraseluler matrik. Makin rendah kadar S2 terlarut berhubungan dengan skor Brixia. Tujuan penelitian kedua adalah prediktor kematian. Tabel ini menunjukkan bahwa IL6, IL10, FiO2, dan skor Brixia dapat menjadi prediktor kematian. 2 marker kematian yaitu FiO2 dan skor Brixia telah tercantum dalam publikasi 4. Sementara skor IL6 lebih dari 55,41 dan IL10 lebih dari 94,31 memiliki AUC yang bermakna. Hasil gabungan 4 marker yaitu IL6 lebih dari 55,41, IL10 lebih dari 94,31, FiO2 lebih dari 47,5, dan skor Brixia lebih dari 12,5 dapat menjadi prediktor kematian yang baik dengan AUC 0,855 dengan cut off skor poin 2 poin. Sangat sensitif dan cukup spesifik dalam memprediksi kematian. Kami beri nama formula ini 4A aja, dan kami telah buatkan kalkulator online untuk selanjutnya pengajuan haki. Hipotesis selanjutnya terjawab. Kadar IL10 dibandingkan dengan IL6 lebih tinggi bermakna pada pasien yang hidup. Peningkatan IL10 dapat menjadi marker protektif dari kematian bila dominasi IL10 lebih tinggi dibandingkan dengan IL6. Wanita berhubungan dengan kadar IL10 yang lebih tinggi. Hal ini mungkin mengindikasikan wanita lebih survive dibandingkan laki-laki bila terkena COVID. Ini tercatat pada publikasi kami yang kelima. Slide berikut ini membahas tentang gejala sisa pasca COVID-19. Data ini menyimpulkan bahwa semua derajat keparahan COVID-19 dapat menyebabkan gejala sisa. Pasien derajat kritis saat rawat inap sebagian besar meninggal dan sebagian lagi menyisakan gejala sisa pasca COVID. Tidak ada pasien derajat ringan yang meninggal dunia. Sekitar 70% pasien yang hidup mengalami gejala sisa pasca COVID-19. Terbanyak kelompok acute post COVID-19 atau pasien yang memiliki gejala sisa kurang dari 4 minggu awal setelah sembuh dinyatakan dari COVID. Slide berikut menggambarkan bahwa pasien yang tidak bergejala sisa memiliki FiO2 dan skor Brixia lebih rendah dibandingkan pasien bergejala sisa maupun yang meninggal. Grafik berikut menunjukkan kadar IL10 pasien tanpa gejala sisa lebih tinggi dibandingkan yang meninggal dengan kadar IL6 yang lebih rendah. Pasien yang meninggal memiliki kadar IL6 dan IL10 yang tinggi mendukung hipotesis sebelumnya. IL10 yang tinggi protektif terhadap gejala sisa pasca COVID-19. Publikasi ini kami tampilkan dalam publikasi yang ke-6. Gambar berikut menunjukkan analisis jalur MMP9 TMP1 terhadap skor Brixia. Kelainan paru yang lebih luas berhubungan dengan peningkatan kebutuhan FiO2, peningkatan derajat keparahan, dan penurunan SF rasio. Semakin berat derajat keparahan COVID, maka meningkatkan resiko kematian. Hal ini menjawab hipotesis penelitian yang keempat.
Sebagai jawaban hipotesis terakhir, slide ini menjawab bahwa kadar IL-6 pasien dengan gejala sisa masih belum normal. Rata-rata 64 meskipun telah turun dibandingkan dengan kadar IL-6 saat perawatan. IL-6 lebih tinggi pada pasien long COVID. MMP9 turun 3 bulan pasca COVID-19 disertai dengan peningkatan TMP sebagai bentuk homeostasis tubuh untuk menjaga keseimbangan degradasi dan akumulasi ekstraseluler matrik. Hal ini terdapat pada publikasi kami yang ke-6. Sebagai kesimpulan, pertama, MMP9 lebih dari 572 dapat menjadi prediktor derajat keparahan COVID-19. Yang kedua, formula A2 aja adalah prediktor gabungan untuk menilai derajat keparahan COVID-19. Keduanya kami ajukan sebagai keterbaruan dari penelitian ini. Kemudian MMP9 dan rasio MMP9 per TMP berhubungan dengan kelainan paru pada skor Brixia dan FiO2. Sedangkan soluble S2 berhubungan terbalik dengan skor Brixia. Kedua, prediktor kematian, formula 4A aja adalah prediktor gabungan dari derajat kematian COVID-19. Ini kami juga ajukan sebagai keterbaruan dari penelitian ini. Kesimpulan ketiga, IL-10 yang tinggi dapat menjadi prediktor protektif gejala sisa pasca COVID-19 dengan rasio IL-10 per IL-6 yang tinggi meskipun tidak bermakna secara statistik. Kesimpulan keempat, didapatkan analisis jalur korelasi MMP9, TMP1 terhadap skor Brixia, FiO2, SF rasio, derajat keparahan, dan kematian. Kesimpulan terakhir, terdapat perubahan dinamis kadar IL-6, MMP9, TMP1 antara saat COVID-19 dibandingkan 3 bulan pasca COVID-19. Kadar IL-6 yang masih tinggi didapatkan pada pasien bergejala sisa pasca COVID-19. Sebagai saran, meskipun COVID-19 telah berakhir, namun penelitian ini dapat menjadi salah satu pola penelitian dalam menghadapi pandemi penyakit paru yang lain untuk mencegah progresivitas penyakit. Perlunya penambahan biomarker lain dan follow up, perlunya mengikutsertakan komorbid penyakit paru kronis seperti TB, PPOK, kanker paru, asma, ILD, dan lainnya. Pemeriksaan CT scan perlu dimanfaatkan untuk menambah penilaian kelainan paru. Dan akhirnya, alhamdulillah kita dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Ini adalah beberapa dokumentasi selama kami menjalani di dalam pandemi COVID-19 saat kami menjadi Satgas COVID-19, memberikan pelayanan sekaligus memberikan edukasi dan meneliti pasien COVID. Alhamdulillah beberapa buku juga telah kami terbitkan bersama-sama, berkolaborasi, dan beberapa telah mendapatkan haki. Alhamdulillah, dan terima kasih teriring doa untuk semua sejawat yang meninggal karena COVID. Semoga kita dijauhkan dari ujub dan sekedar mencari panggung karena hidup ini hanya sesaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih kembali. Mudah-mudahan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk korban COVID, tapi alhamdulillah masih bisa memimpin sidang ujian terbuka ini. Baik, saya persilahkan saudara promotor Profesor Dr. Muhammad Amin, dokter spesialis paru konsultan, untuk mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan pertanyaannya dan sanggahan. Saya persilakan Prof. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Prof. Budi Santoso, para co-promotor dan para penyangga serta Ketua Penguji tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yang penting ini. Selamat Dr. Alfian ya, akhirnya bisa selesai. Saya satu aja pertanyaan, saya ingin fokus pada interleukin 6 ya. Betapa pentingnya interleukin 6 baik untuk protektif pencegahan maupun untuk protektif kematian ya, ada di situ. Nah, sekarang tren-tren dari pengobatan itu adalah obat biologi ya. Obat biologi itu sudah menjadi tren pengobatan, akan tetapi evidence base-nya ada yang mengatakan belum kuat sama sekali ya, karena inflamasi itu kan banyak sitokin ya. Kalau kita berikan hanya satu anti sitokin, apakah bisa berhasil gitu ya? Nah, yang sudah jalan seperti ini seperti anti immunoglobulin E ya, itu ya omalizumab misalnya ya, ada mepolizumab, dupilumab, dan saya lihat pada akhir-akhir pada saat
pada saat COVID ini ganas-ganasnya itu saya kok melihat diberikan anti IL-6 tocilizumab, ya. Nah, saya mau tanya, apakah mereka memberikan itu setelah memberikan apakah Terima kasih tanya Prof. Amin. Prof. Amin promotor saya memberikan motivasi, memberikan semangat untuk saya bisa menyelesaikan studi ini. Mengacu pada pertanyaan Prof. Amin terkait dengan interleukin 6 pada penelitian kami, kita ketahui bersama bahwa pada pandemi COVID kita kenal ada namanya badai sitokin atau sitokin storm. Dapatkan pada pasien tersebut kadar IL-6 sangat tinggi. Namun kita perlu melihat juga bahwa sitokin storm, Prof. Amin tadi juga menyebutkan bahwa interleukinnya bukan hanya satu interleukin, tapi banyak beberapa marker yang lain yang perlu kita lihat, seperti marker akut seperti peningkatan CRP, kemudian peningkatan D-dimer, masuk juga peningkatan ferritin atau hiperferritin. Itu adalah salah satu beberapa indikator yang kita perlu amati pada pasien-pasien yang membutuhkan atau terindikasi pemberian anti IL-6 atau tocilizumab. Selain itu juga kita bisa melihat bukan hanya dari marker dari biologis, tapi juga kita bisa melihat dari gangguan oksigenasi ataukah adanya kelainan dari radiologis yang itu menunjukkan adanya gambaran inflamasi atau infeksi yang berat pada paru. Dan itu biasa kita berikan di lapangan di rumah sakit untuk pemberian anti tocilizumab. Bukan hanya menilai anti IL-6, tetapi juga marker-marker yang akut yang lain yang saya sebutkan di awal sebagai indikasi pemberian anti IL-6. Karena kita melihat juga bahwa pemberian IL-6 ternyata juga memberikan efek negatif, bukan hanya sekedar menekan inflamasi, tetapi juga memberikan efek samping yang lain seperti memunculkan terjadinya infeksi akut bakterial, yang itu juga kita perlu amati sebelum pemberian tocilizumab, apakah benar pasien tersebut indikasi, terus kemudian apakah benar tidak adanya infeksi bakterial yang justru akan memberikan kerugian pada pasien. Apabila kita dapatkan ada infeksi bakterial, kemudian pasien ada indikasi, tentu kita perlu memilih mana yang lebih dibutuhkan. Apakah anti IL-6, tentu saja perlu dipayungi juga dengan antibiotik, ataukah juga perlu dengan penambahan misalkan steroid, ataukah dengan antioksidan yang juga penting pada pasien. Jadi bukan hanya fokus kepada anti IL-6 seperti itu, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Sudah cukup puas. Terima kasih Prof. Amin selaku promotor. Selanjutnya ini tanda-tandanya ini cepat selesai ini karena lancar semua ini. Mulai dari presentasinya. Baik, selanjutnya kopromotor Profesor Dr. Anggraini Dwi Sensusianti, spesialis radiologi konsultan. Kami persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat Dr. Alfian. Kita telah bersama-sama menjalankan riset ini untuk waktu yang cukup lama sebetulnya. Kemudian ujian-ujian beberapa kali, dan kita lihat bahwa Dr. Alfian ini luar biasa, semangatnya luar biasa, dan upaya untuk publikasi dan sebagainya bukan hal yang mudah, tapi saya lihat berhasil dengan baik. Sekali lagi selamat. Dari
yang saya amati di riset Dr. Alfian sebagai seorang klinisi yang juga mempelajari tentang ilmu dasar, melibatkan laboratori, radiologi, ya tentu sebagai klinisi. Dr. Alfian telah banyak berperan dan menghasilkan karya menurut saya aplikatif untuk prediktor-prediktor ini. Tapi izinkan saya bertanya, Dr. Alfian, dari beberapa variabel yang diteliti, baik itu laboratory findings ataupun imaging findings, yang paling kuat adalah imaging findings. Pertanyaan saya begini, bila nanti ada katakanlah misalnya penyakit baru yang mirip, apakah Dr. Alfian masih mempertimbangkan untuk menilai dari variabel selain imaging findings? Karena mengingat bahwa di tatanan praktis tentu kita menghitung pembiayaan yang akan dikeluarkan. Gitu. Apakah Dr. Alfian cukup pede untuk mengatakan bila hanya imaging findings yang digunakan? Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dengan hasil temuan-temuan yang luar biasa ini, kira-kira produk apa lagi yang Dr. Alfian tawarkan? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Anggraini. Beliau ini co-promotor saya. Terima kasih banyak sudah membimbing, mengajari saya untuk menilai dari skor Brixia. Terima kasih juga telah diajak publikasi untuk Rally Score untuk scoring kelainan radiologis lain pada pasien COVID. Kembali kepada pertanyaan bahwa apakah kelainan radiologis, gambaran radiologis itu menjadi pertimbangan untuk penelitian kami ataukah pemantauan di pelayanan. Tentu saja Prof, kami melihat bahwa data penelitian yang kami dapatkan, poin dari skor Brixia itu didapatkan pada prediktor baik keparahan maupun kematian, dan itu nilainya cukup tinggi dibandingkan dengan biomarker dari darah. Karena kami amati bahwa kelainan dari radiologi ini adalah kelainan yang real time, yang ada nyata, yang didapat pada pasien waktu datang ke IGD. Dilakukan pemeriksaan imaging, didapatkan dengan hasil yang cepat. Yang menjadi perhatian adalah untuk scoringnya. Penelitian untuk scoring Brixia ini kali pertama dimunculkan di Italia. Signinori merilis dari tahun 2020 atau 2021, menghasilkan publikasi ini dan kemudian dimanfaatkan di seluruh dunia, termasuk penelitian yang kita lakukan bersama untuk menilai dari scoring Brixia tersebut. Pembagian menjadi 0, 1, 2, dan 3 untuk 6 region tersebut dapat sekali menggambarkan adanya kelainan dari gambaran paru. Dan ini sangat penting sekali kalau kita melihat pada pasien COVID, kelainan bilateral di bagian basal ini sangat mendukung adanya gambaran ARDS pada pasien COVID. Dan ini mungkin akan berbeda pada kondisi di luar COVID. Yang kita dapatkan pada pasien COVID, gambaran dengan radiologis tersebut sangat khas, dan hal tersebut mendukung dengan klinis maupun dengan gambaran kelainan gangguan untuk oksigenasi seperti itu, Prof. Dan kami melihat dari Brixia maupun FiO2 ini dari gabungan maupun dengan hitungan sendiri terpisah, kami dapatkan untuk AUC-nya cukup tinggi di atas 0,7. Dan untuk penilaian dari scoring Brixia ini tentu saja tidak boleh dilakukan hanya satu orang. Untuk penelitian tentu harus dilakukan lebih dari 2, dan penelitian kami ini melibatkan 2 radiologis dan 1 pulmologis yang kami juga uji untuk validan dari masing-masing penilaian, karena penilaian dari 3 penilai ini intervariabel dari penilaian bisa berbeda, interobservernya berbeda. Kami uji juga untuk statistik kapanya, kami dapatkan 0,7 lebih, yang ini menunjukkan bahwa untuk perbedaan dari masing-masing interviewer ini
tidak terlalu besar dan dapat bermakna bisa dipakai untuk penilaian dari kelainan di paru menggunakan dasar imaging seperti itu, Prof. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan untuk langkah ke depan, kami mengajukan memang 2 keterbaruan untuk prediktor dengan rumus ini untuk mempermudah sejawat yang ada di garda terdepan untuk menilai adanya kelainan. Namun memang karena pandemi COVID sudah berakhir, setidaknya pola pemikiran atau metode untuk mendapatkan scoring ini bisa mungkin nanti di cloning atau diadopsi untuk penelitian-penelitian pada pasien-pasien yang lain. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih kembali untuk Prof. Anggrek. Saya mohon maaf terlewatkan Prof. Yusak, mohon maaf. Kami persilakan Profesor Dr. Yusak Nugraha, Dokter Master of Science, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialisasi Imunologi Klinik Konsultan, Subspesialis penyakit imunologi. Baik, banyak subspesialisasinya ini 3. Baik, saya persilakan Prof. Yusak dan spesialis keyboard atau piano ini. Terima kasih, Prof. Saya persilakan. Pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Selamat pada Dr. Alfian yang sudah berhasil merangkum 7 penelitian yang berbeda menjadi 1 disertasi. Ini bukan main, bisa-bisa dirangkum akhirnya. Bahkan aspek-aspeknya cukup lengkap. Seperti kita ketahui bersama, walaupun darurat pandemik sudah dinyatakan berakhir, tapi pada kenyataannya ya penularan COVID itu tetap ada, tetap terjadi ya. Kita nggak tahu kapan virus Omicron itu bisa bermutasi dan bisa saja muncul varian-varian baru yang mungkin bisa virulensnya cukup keras. Sehubungan dengan itu, upaya preventifnya kira-kira bagaimana? Seperti kita ketahui, kalau kita periksa dengan katakanlah syndromic testing, saya jumpa ya selain Omicron, selain SARS-CoV-2 masih ada, kadang-kadang ada flu A, flu B juga yang lain-lain. Seandainya terjadinya pneumonia itu karena virus-virus yang dekat-dekat dengan SARS-CoV-2 ini, apakah hasil disertasi ini bisa dipakai? Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Bisa langsung ya, Prof. Terima kasih beliau sebagai promotor pertama yang dari awal memberikan motivasi dan beberapa kali WA untuk progres dari penelitian dan publikasi kami. Terima kasih banyak, Prof. Untuk menjawab pertanyaan dari Prof terkait dengan apakah penelitian ini masih bisa dipakai untuk ke depan dan bagaimana pencegahan, usaha pencegahannya. Kalau kita lihat bahwa pandemi COVID dari data dunia memang sudah menurun, Prof. Tapi dalam 1 bulan ini kami masih tetap melakukan penelitian untuk virus influenza dan pneumonia di Rumah Sakit UNER kerjasama dengan Oxford University Multicenter. Kami tetap melakukan swab pada pasien-pasien yang dirawat inap, baik yang bergejala influenza maupun dengan pneumonia. Kami periksa untuk influenza A, B, termasuk juga COVID. Dan kami dalam bulan terakhir kami masih dapatkan ada pasien yang COVID positif, namun bergejala ringan pada wanita yang muda dan kondisinya baik dan bisa pulang. Tampaknya memang yang disampaikan Prof, adanya mutasi perubahan itu sudah terlihat dari awal, sejak awal COVID. Kita bisa melihat ada varian Alpha, Delta, kemudian Omicron, sampai yang terakhir ini kita bisa melihat adanya perubahan mutasi dari virus tersebut. Memang kita melihat bahwa pada varian Delta ini yang paling berat, dan ini pada penelitian kami lakukan pada periode gelombang Delta yang kita dapatkan kelainannya cukup luas seperti itu. Apabila nanti ke depan kita menghadapi pandemi ataukah infeksi lain atau penyakit paru yang lain yang gambaran klinis maupun gambaran radiologisnya ataukah marker yang lain menyerupai dengan COVID, maka penelitian ini bisa kita ajukan dan bisa kita coba untuk bandingkan dengan kondisi tersebut. Kita melihat apakah
marker-marker yang kami usulkan ataukah formula yang kami usulkan ini bisa menjadi prediktor juga pada kondisi tersebut. Untuk itu kita perlu melihat ke depan lagi apakah ada kelainan-kelainan infeksi virus yang baru seperti yang akhir-akhir ini kita dengarkan dari WHO, HMPV, Human Metallopneumovirus. Apakah hal tersebut akan memperberat kondisi? Dari data memang virus yang baru MPV ini banyak menyerang pada anak-anak dan dekat sekali kaitannya dengan adanya exacerbasi pada asma. Namun di data di Indonesia kita belum punya data karena seperti yang sampaikan Prof tadi untuk pemeriksaan respiratory sindromik yang dapat meriksa 23 jenis virus maupun bakteri itu tampaknya masih belum bisa terjangkau secara luas karena biayanya cukup mahal, masih mungkin di atas 3,5 juta seperti itu, Prof. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa memanfaatkan metode penelitian ini untuk bisa dimanfaatkan pada penelitian-penelitian yang lain seperti itu. Terima kasih, Prof. Yusra. Mungkin ada usulan bagi masyarakat untuk usaha-usaha preventif. Ya, usaha preventif yang bisa kita lakukan bahwa pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk tetap melakukan satu perilaku hidup bersih dan sehat, misalkan rajin cuci tangan, kemudian menggunakan sabun, kemudian pada pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami keluhan pernapasan menggunakan masker saat mungkin perjalanan atau utamanya ke luar negeri, karena kita tidak tahu bahwa mungkin di luar negeri ada beberapa virus yang mungkin berbeda dengan ada yang di varian Indonesia, mungkin genetik kita berbeda sehingga mudah untuk mengalami terinfeksi tersebut. Kemudian tentu saja dengan meningkatkan imunitas khususnya pada pasien-pasien yang lansia yang memiliki komorbid, tentu saja perlu dilindungi salah satunya dengan penggunaan vaksin. Vaksin yang COVID yang kemarin diberikan itu juga menjadi tantangan tersendiri pada masyarakat. Banyak beberapa pasien yang atau masyarakat yang reject untuk mendapatkan vaksin tersebut, tapi dengan adanya pandemi ini mengajarkan kita bersama pentingnya untuk vaksin tersebut, termasuk mungkin juga vaksin untuk influenza maupun pneumococcus maupun RSV dan vaksin yang lain yang sifatnya untuk menjadikan protektif perlindungan kepada masyarakat. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, saya puas dengan jawaban Prof. Fendus. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya penguji luar kita, Profesor Dr. Mulyadi, dokter spesialis paru konsultan FISA. Saya persilakan, Prof. Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat kepada promotor dan co-promotor dan kepada saudara Prof. Fendus. Hari ini sudah sampai di tahap sidang terbuka. Yang saya hormati hadirin Pak Ketua Sidang dan para penyangga serta hadirin sekalian. Sebenarnya beberapa tadi ingin saya tanyakan tadi sudah ditanyakan oleh yang sebelumnya. Sebagai klinisi dokter paru, mungkin yang paling menggeliti itu ke depan dengan hasilnya tadi, skornya tadi itu, apakah ini masih relevan untuk dipakai pada kondisi-kondisi infeksi karena COVID yang tadi dikatakan tanpa bergejala atau bergejala ringan, yang pertama. Yang kedua, apakah penelitian ini yang varian Delta saja? Karena kita yang sebagai tenaga medis yang terlibat dalam penanggulangan COVID yang lalu itu merasa bagaimana manajemen protokol itu yang berubah-ubah itu membuat kita bingung, sangat bingung. Dan ada beberapa bahkan malah membahayakan daripada pasien, misalnya protokol yang kemudian ternyata kontroversi itu. Dan mohon saudara Prof. Fendus dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Demikian, Pak Haji. Langsung, Prof. Terima kasih Prof. Mulyadi, beliau ini guru besar paru di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih banyak atas nasihat yang telah diberikan, Prof.
kembali kepada pertanyaan Prof. Mulyadi terkait dengan apakah marker yang kami dapatkan ini bisa menjadi dimanfaatkan untuk ke depan. Kita melihat bahwa penelitian yang kami lakukan ini bukan hanya biomarker yang kami ambil, tetapi kami menggabungkan antara klinis untuk severity, kemudian kematian, kemudian juga kami melihat dari gangguan oksigenasi yaitu FO2. Kami juga sebenarnya sudah melihat juga SF dan PF rasio, saturasi oksigen dibandingkan dengan FiO2 dan PaO2 per FiO2 dari hasil blood gas. Kami juga menggabungkan satu lagi pemeriksaan dengan untuk imaging. Biasa imaging hanya melihat ini kelainan apa, ini kelainan apa, apakah ini pneumonia, apakah ini TB ataukah yang lain. Tapi ini kami menjadikan sebuah bagian dari penelitian yang dinilai scoringnya untuk menilai dari derajat keparahan dari kelainan paru tersebut. Dan hal ini, konsep seperti ini harapannya nanti ke depan masih bisa dipakai pada pasien-pasien atau penelitian-penelitian yang lain yang memiliki kelainan yang menyerupai dengan COVID ini. Dan disebutkan bahwa penelitian ini adalah pada periode Delta. Pertanyaan Prof, apakah hasil penelitian ini bisa diterapkan pada varian yang lain ataukah penyakit yang lain? Tentu kita perlu melihat apakah varian yang lain tersebut menyerupai dengan kondisi Delta, apakah penyakit paru yang lain tersebut menyerupai dengan COVID Delta. Apabila penyakit-penyakit yang lain tersebut misalkan ARDS ataukah ke depan akan ada infeksi baru, pandemi baru yang melibatkan kelainan paru dengan gambaran pneumonia yang luas di basal, tentu saja penelitian ini bisa menjadi dasar penelitian untuk yang selanjutnya, dan tentu saja penelitian ini bisa menjadi sitasi untuk penelitian yang lain seperti itu, Prof. Dan harapannya nanti ada kelanjutan dari penelitian ini, mungkin bukan pada COVID tetapi pada penelitian yang lain yang konsep pemikirannya adalah sama dengan pada penelitian COVID ini. COVID ini menjungkir balikkan kita bersama. Kita mengetahui bahkan dunia WHO juga membuat namanya living guideline yang itu berubah-ubah dan terjadi perbedaan bahkan di negara, di Kementerian Kesehatan maupun 5 organisasi profesi itu membuat panduan yang setiap belum sampai 1 tahun itu sudah diedit, beberapa bulan diedit, bahkan yang 5 organisasi profesi yaitu paru, penyakit dalam, kemudian jantung, anak, dan anestesi itu bahkan sampai membuat 3 guideline perubahan, dan itu dalam waktu 3 tahun. Artinya kita bisa melihat mungkin dalam beberapa bulan ada perubahan baru, ada terapi baru. Kita juga melihat bahwa terdapat kontroversi misalkan seperti pemberian ivermectin sebagai obat untuk cacing, itu juga kontroversial diberikan dan itu tanpa penelitian dan sudah digembor-gemborkan oleh dalam tanda kutip pemimpin ataukah orang yang berpengaruh, dan itu dipakai, digeneralisir, termasuk penggunaan kayu putih yang hanya ditempel di depan kemudian diviralkan melalui media sosial, dan itu menjadi sebuah tren yang dipakai oleh masyarakat, dan itu tidak menggunakan masker tapi cukup di gantungan itu sudah melindungi. Nah, itu menjadi sesuatu edukasi yang mungkin menyesatkan ya Prof, yang perlu didukung dengan kajian-kajian ilmiah yang tentu saja peran kita bersama untuk menjaga konsep tersebut. Terima kasih Prof. Mul. Terima kasih. Ya. Baik, cerita tentang kayu putih saya juga jadi korbannya. Tapi uap kayu putih, jadi air mendidih dikasih air putih kemudian kita kerungkup dengan handuk supaya bisa kita hisap, tapi ya tetap saja saya masuk rumah sakit. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Prastia Indra Gunawan, dokter spesialis anak konsultan. Saya persilakan Prof. Pras. Terima kasih Bapak Dekan. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Dr. Alfian, sudah sebentar lagi nanti menyandang gelar doktor ya. Ini pekerjaan yang nggak mudah ya, saya rasa sangat berat ya, apalagi sampai bisa menghasilkan 6 publikasi, ini luar biasa ya saya rasa ya. Kalau saya dulu masih 3 publikasi, ini sekarang sudah sampai 6 ini berarti effortnya itu betul-betul luar biasa. Ya, Dr. Alfian, saya juga salah satu COVID survivor ya. Habis Pak Dekan sakit, giliran saya yang masuk rumah sakit itu waktu itu ya. Jadi gantian sampean ya. Ya, itu menunjukkan betapa hebatnya ya waktu itu ya, zamannya Delta, itu virus Delta. Saya sampai nggak bisa tidur tiap malam melihat namanya saturasi oksigen sama nadi ya.
Saya kalau tidur itu sampai nanti 40-50. Jadi yang jaga saya selalu beritahu, saya kalau di bawah 40 ini saya dibangunkan ya, kalau enggak itu takut saya ya, kan tiba-tiba nanti bablas temenan ini repot. Karena saya dokter anak, dokter Alfian, ya saya melihat fenomena yang berbeda dengan yang fenomena di dewasa. Jadi kalau dokter di anak-anak ini banyak sekali memang kasusnya ya, tapi saya itu lega karena rata-rata itu ya sehat-sehat aja ya semuanya itu. Jadi konsultasi via online anaknya saya lihat itu ya baik-baik aja semua itu ya. Tapi memang masih ada juga 1-2 itu yang kondisinya gawat ya. Tapi saya sampai sekarang merawat anak-anak COVID itu hampir tidak ada yang meninggal ya, kecuali yang dirujuk di rumah sakit Sutomo ataupun dirujuk di RSUA. Mungkin aja 1-2 yang meninggal, tapi sangat sedikit. Mungkin Dr. Alfian bisa menjelaskannya kenapa fenomena ini bisa terjadi ya pada anak-anak ini. Sangat menarik sekali memang buat saya, dan hasil riset yang dibukukan sama Dr. Alfian ini ya, prediktor ya kematian, prediktor severitas dan lain sebagainya ini, apakah nantinya bisa juga nanti digeneralisasi di ilmu anak-anak? Terima kasih. Terima kasih. Langsung ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pras, dia ini Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Saya teringat waktu Prof. Pras ini dulu waktu masih PPDS saya DM. Banyak juga dibimbing sama beliau. Beliau dulu mengingatkan bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa, begitu ya Prof. Jadi kalau melihat dari konsep seperti itu, kita juga melihat bahwa pada kondisi COVID, pasien anak-anak yang dirawat itu sedikit. Isolasi dipenuhi oleh orang dewasa dan lansia, termasuk ibu hamil. Namun pada anak-anak sedikit sekali yang membutuhkan isolasi. Mungkin di rumah sakit UNER itu salah satu yang memiliki isolasi untuk anak, dan beberapa rumah sakit rujukan tidak menyediakan untuk anak, dan beberapa dirujuk ke rumah sakit UNER, namun tidak ada laporan kematian dari pasien-pasien dengan COVID pada anak. Kalau kita merujuk pada hasil penelitian, kita bisa membaca bahwa S2 itu seperti yang kami teliti juga di literatur disebutkan bahwa S2 pada anak-anak itu ternyata belum matur, sehingga sebagai pintu masuk untuk COVID masuk ke intraseluler, utamanya di sel alveolar tipe 2 itu sedikit, sehingga meskipun virusnya menulari dari orang tua kepada anak tersebut, menyebabkan virus mungkin tidak banyak yang masuk ke dalam sel alveoli maupun sel epitel, yang hal itu menyebabkan terjadinya replikasi dari virus juga tidak banyak. Kemudian juga mungkin imunitas dari anak itu mungkin berbeda, mungkin kekebalannya lebih kuat, yang itu menyebabkan tidak mudah terinfeksi. Terus kemudian pada anak-anak juga waktu zaman pandemi COVID juga anak-anak diliburkan sekolah, jadi tidak banyak keluar, tidak banyak bermain di luar, itu mengurangi terjadinya kontak untuk mereka terinfeksi dari jalur luar, mungkin justru dari jalur keluarga. Dan pada anak-anak yang memiliki komorbid, misalkan pasien dengan gangguan jantung, kongenital, ataukah dengan kelainan yang lain, hal itu ternyata juga diteliti didapatkan pada pasien-pasien tersebut memiliki derajat keparahan yang lebih berat dibandingkan yang tidak memiliki komorbid, termasuk pada anak-anak yang obesitas seperti itu. Terima kasih, Prof. Untuk penelitian ini pada anak-anak mungkin juga kita perlu kaji, karena yang kami teliti ini pasien dewasa 20 tahun ke atas sampai 60 atau 70, dan kami tidak menginklusikan pasien anak-anak. Karena kami menyadari bahwa pasien anak-anak sedikit, satu, yang kedua juga kami adalah dokter paru dewasa, tidak banyak berkecimpung pada respirologi anak, seperti itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sangat puas dengan jawabannya. Ya. Terima kasih Prof. Pras. Saat Prof. Pras PPDS, Dr. Alfian masih dokter muda. Saat Prof. Pras sudah profesor, panjenengan akan lulus doktor. Amin. Sebentar lagi profesor ya. Amin. Selanjutnya calon profesor ini, tapi dari Banyuwangi, Dr. Boyke, Dr. Rahadian Indarto Susilo, dokter spesialis bedah saraf konsultan. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama saya ucapkan selamat Dr. Alfian, dan tadi saya tekankan sekali lagi publikasi yang luar biasa. Q1 ada macam-macam sampai 6, luar biasa. Saya juga survival COVID, tapi COVID di zaman yang sudah ada vaksin. Jadi sakitnya mungkin tidak perlu sampai ngamar, tapi ya deg-degan tetap. Nah, ini terkait dengan penelitian ini, saya lihat
tidak secara spesifik ya melihat status vaksinasi pada pasien. Berarti apa? Saya asumsikan ini pada zaman sebelum vaksin mungkin penelitian ini. Nah, dan kita tahu bahwa dengan adanya vaksin, keparahan yang dihadapi penderita itu kan menurun dengan secara signifikan, angka mortalitas bisa menurun. Bagaimana relevansi hasil penelitian ini misalnya dengan kondisi sekarang di mana sebagian besar populasi kita sudah mendapatkan vaksin? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Radian. Beliau ini Wakil Dekan Akademik Fikia di Banyuwangi. Saya juga survivor COVID, Dr. Survivor COVID pasca vaksin. Jadi waktu fase Delta itu kita belum punya vaksin, alhamdulillah tidak terinfeksi COVID. Tetapi setelah mendapatkan vaksinasi Moderna, kemudian bahkan sampai 4 kali juga terinfeksi COVID dengan gejala yang ringan, Omikron bisa isolasi mandiri di rumah seperti itu. Kembali kepada pertanyaan bahwa penelitian kami yang kami lakukan ini pada pasien-pasien yang belum mendapatkan vaksin, unvaccinated, dan kita melihat bahwa periode tersebut adalah gelombang Delta yang cukup parah, yang cukup berat, dan kematian yang tinggi, membutuhkan ruang perawatan isolasi yang banyak, rumah sakit penuh di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, kematian juga banyak. Kalau kita melihat pada pasien yang belum mendapatkan vaksin, dampaknya cukup berat, cukup besar sekali. Namun setelah adanya pada periode tahun 2022 akhir atau di pertengahan, kita melihat bahwa vaksin mulai digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, pemberian vaksin secara gratis di seluruh Indonesia. Dan ini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan jumlah kasus COVID yang dirawat. Juga pada pasien-pasien yang masuk gejalanya ringan dan tidak menjadi berat, dan beberapa tidak sampai membutuhkan ICU ataukah meninggal dunia. Tentu saja penelitian kami ini perlu dibandingkan pada pasien yang sebelum mendapatkan vaksin dan pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Apakah terdapat perbedaan? Secara klinis kita melihat bahwa drastis terdapat perbedaan pada kelompok yang sebelum mendapatkan vaksin dan sudah mendapatkan vaksin. Kami juga melakukan penelitian bersama dengan Prof. Junius Tuti pada tenaga kesehatan, membandingkan antara yang sudah pernah kena COVID kemudian sembuh, dilihat serokonversi dari darah. Kemudian pasien yang sudah mendapatkan vaksin tapi belum pernah kena COVID dilihat, dibandingkan, dan kami mendapatkan bahwa pada dua kelompok tersebut mendapatkan manfaat, terdapat peningkatan dari serokonversi dari COVID untuk melindungi dari COVID tersebut, seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi penting manfaat tersebut bila kita bisa meneliti, membandingkan antara pasien yang belum mendapat COVID dan yang sesudah mendapatkan vaksinasi, yang mendapatkan infeksi alamiah dan yang mendapatkan vaksin secara mandiri ataukah dari program wajib pemerintah, seperti itu. Terima kasih perhatian. Terima kasih, saya puas atas jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Dr. Ani Setio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi, subspesialisasi URL konsultan. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat promovendus atas tahapan yang sudah dilalui dengan publikasi yang menurut saya juga luar biasa. Pertanyaan saya, pada disertasi saudara melakukan pemeriksaan menggunakan ELISA dari sampel darah untuk menilai molekuler yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana menjelaskan bahwa pemeriksaan ELISA darah tersebut dapat benar-benar sesuai untuk menilai indikator kerusakan molekuler pada organ paru, bukan dari organ yang lain. Kemudian apa alasannya tidak melakukan pemeriksaan langsung dari organ parunya sendiri? Terima kasih. Terima kasih Dr. Ani. Ya, ini KPS Prodi SP1 Patologi Anatomi FK UNER dan sekaligus KSM Patologi Anatomi di Rumah Sakit UNER. Sebenarnya kalau melihat yang disampaikan dari penyangga bahwa kami melakukan 6 publikasi itu karena terpaksa sebenarnya, Dok. Karena
kami memfokuskan sebenarnya untuk publikasi Q1 kami sudah mensubmit dari Desember 2022 tapi tidak publish, baru publish di Agustus tahun kemarin 2024. Itu yang merangsang kami untuk sambil menunggu itu kami menulis lagi, mencari ide lagi dari data yang kami miliki, menulis lagi, submit. Kami pancing kok belum juga publish, kami menulis lagi sampai keluar 6 publikasi. Ini ada satu lagi yang masih under review tapi ya mungkin sudah di luar dari kewajiban. Itu yang membuat jadi publikasi kami terkesan banyak. Padahal sebenarnya kami hanya menyiapkan 3 saja publikasi, yaitu yang Q1, kemudian yang Q3 dan satu lagi proceeding. Tapi alhamdulillah dapat bonus ada 3 tambahan untuk publikasi karena menunggu periode publikasi tersebut gitu. Untuk menjawab pertanyaan terkait dengan untuk ELISA, bahwa yang kami ambil memang benar, yang kami ambil dari darahnya yang kami ambil darah vena bukan darah arteri, yang itu menunjukkan bahwa masih ada peluang bahwa inflamasi itu bukan murni dari paru tapi bisa jadi dari sistemik, karena kita mengetahui bahwa badai sitokin bukan hanya terjadi di paru dan terjadi di luar. Dari data yang kami tampilkan tadi juga kami melihat S2 itu juga ternyata bukan hanya diekspresikan pada sel alveolar tipe 2 atau epitel saluran napas atau di bronkiolus, tapi juga di organ yang lain, termasuk di GI tract, terus kemudian di kulit, termasuk juga di yang lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ada potensi bahwa yang kami teliti itu bukan kelainan di paru, tetapi ada satu marker yang kami masukkan juga di dalam penelitian itu, yaitu KL6. KL6 ini adalah zat senyawa yang dirilis hanya dari kerusakan dari alveolar sel tipe 2, dan ini juga kami uji secara statistik apakah terdapat perbedaan dari S2 kemudian KL6, kemudian IL6, IL10, kemudian MMP9 dan TMP1, apakah terdapat perbedaan dari data tersebut. Dan kami dapatkan bahwa KL6 yang spesifik di kelainan paru itu berhubungan secara bermakna, hubungannya cukup tinggi 0,8 sampai 0,9 untuk R-nya, bermakna itu pada S2, kemudian pada IL10, MMP9 dan TMP1. Namun pada IL6 kami dapatkan tidak berbeda bermakna, dan kami menyadari ada potensi bahwa IL6 ini bukan murni untuk menilai kelainan di paru, karena kita tahu bahwa IL6 ini dirilis oleh berbagai sel termasuk neutrofil, termasuk kemudian monosit, kemudian makrofag, yang ini bukan hanya tempatnya di paru tetapi juga di sistemik. Untuk meneliti tadi pertanyaan dokter ini, saya setuju sekali kenapa tidak melihat langsung, mengambil langsung marker dari paru, dan itu akan berguna. Misalkan mengambil dari sputum, ataukah spontan, ataukah dengan induksi sputum, ataukah bahkan menggunakan bronkoskopi bal. Itu akan sangat bagus karena akan melihat langsung di pusat di parunya seperti itu. Namun kita menyadari bahwa pada pandemi itu sangat sulit. Kita takut saliva aja, nggak usah saliva, kita ngomong aja dengan orang lain aja sudah khawatir tertular, apalagi mengambil salivanya, mengambil sputumnya, apalagi menginduksi sputum, apalagi melakukan bronkoskopi, sudah tidak berani. Jadi dengan itu kami mencari sesuatu yang visible, yang dapat kami lakukan, yang kami dapat ambil, kami dapat teliti untuk mendapatkan data tersebut. Dan kami menyadari bahwa IL6 ini sangat berpotensi untuk bersumber dari inflamasi dari sistemik. Ada mungkin cara lain dari literatur yang kami ambil, mungkin bisa kita lakukan tidak dengan melakukan paru, tetapi mengambil dari darah, dari arteri dan vena. Tapi juga tentu saja itu menjadi sesuatu kesulitan, karena tentu saja etiknya kepada pasien diambil darah 2 kali arteri dan vena. Bila kita bisa bandingkan antara arteri dan vena dan kadarnya tidak berbeda bermakna, ini mungkin menunjukkan bahwa ini dari sistemik seperti itu. Kalau didapatkan yang berbeda, ya ini mungkin dari kelainan di paru seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan pengambilan dari paru, tadi sudah kami jawab, kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Pada pandemi COVID juga kami kesulitan, satu, SDM, tenaga yang melakukan pemeriksaan itu, kemudian kit reagen juga sulit untuk mendapatkan distribusi, bahkan untuk pengiriman paket menggunakan online ataukah menggunakan jasa, itu juga waktu datang ada yang menyatakan harus disemprot dulu, didisinfektan dulu, kemudian kita bisa buka, kita pakai seperti itu. Pemeriksaan juga membutuhkan
ruang isolasi yang khusus itu menjadi tantangan tersendiri pada zaman COVID. Terima kasih, Dr. Ani. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Saya puas dengan jawaban Promovendus. Baik, ternyata filosofi cara mendapatkan publikasi yang banyak itu begitu ya. Jadi kalau ditunggu-tunggu tidak publish, segera membuat lagi ya. Yang kedua belum publish, buat lagi. Yang ketiga buat lagi, akhirnya keluar. Tapi mohon tidak dicontoh di dalam dunia pernikahan. Menikah yang pertama belum punya anak, nanti menikah lagi. Yang kedua belum menikah, menikah lagi yang ketiga. Yang keempat. Akhirnya setelah yang keempat menikah, hamil semuanya nanti. Baik, selanjutnya kepada Prof. Ketut Sudiana, Dr. Andes, Master of Science, saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya Dr. Alfian ya. Ini karena saya sudah mengikuti dari awal ya, jadi pertanyaannya juga sudah banyak ya. Oke, saya harus bertanya karena ujiannya. Sebelum bertanya nanti tolong logonya ini ya pada sampul luar disesuaikannya. Itu tidak sesuai ya logo dari tulisan disertasinya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, di dalam tulisan saudara tidak banyak mengungkap tentang enzim furin ya. Karena di dalam proses infeksi SARS-CoV-2, itu furin enzim itu juga mempunyai peran penting. Menurut saudara, apa peran daripada furin enzim dalam proses infeksi daripada SARS-CoV-2? Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, kalau kita perhatikan pada infeksi ini tentu berkaitan dengan adanya suatu gangguan paru, fibrosis gitu ya. Nah, kemudian untuk meregulasi itu, saudara mengukur juga ada yang kita kenal dengan DMP, membahas tentang tisu inhibitor metaloprogenase. Ini berkaitan dengan proses kolagenasi ya. Nah, pada TMP ada keseimbangan antara MP, saudara mengukur MMP9. Tentu MMP itu banyak jenisnya. Kenapa pada waktu SARS-CoV-2 ini Anda memfokuskan pada MMP9? Terima kasih. Terima kasih banyak. Prof. Banyak. Prof. Ketut, dia ini ketua penguji tertutup saya, banyak memberikan masukan pada ujian-ujian sebelumnya. Terima kasih banyak, Prof. Menjawab pertanyaan Prof, ada 2 tadi terkait dengan enzim furin. Memang enzim furin ini ternyata kalau dilihat dari literatur perannya sangat penting sekali pada saat virus ini akan masuk. Karena kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini punya spike protein, ada S1 dan S2. Dan ini penting sekali, pada S1 berfungsi untuk mengikat reseptor dan S2 penting untuk melakukan fusi membran. 2 fungsi peran ini penting. Tentu saja perlu hadirnya namanya enzim furin, yang ini akan dia melepaskan dari 2 hal tersebut yang memudahkan virus SARS-CoV untuk bisa berikatan dengan S2, nah, terus kemudian memudahkan untuk dia melakukan fusi ke dalam intraseluler di alveolar, sehingga virus akan mudah masuk dan tentu saja di dalam akan melakukan ikatan dengan DNA untuk melakukan penggandaan diri. Ini juga peran dari furin, dan penting sekali peran furin ini dalam patogenesis terjadinya perburukan dari COVID. Dan di beberapa literatur disebutkan terkait dari peran furin dan kemudian juga antifurin. Pemberian antifurin juga diteliti apakah dapat memberikan mengurangi dari progresivitas dari COVID. Dan dari data penelitian tersebut didapatkan bahwa antifurin memiliki peran yang penting untuk mengurangi dari derajat keparahan pasien COVID seperti itu. Untuk yang kedua terkait dengan MMP9, MMP9 ini juga enzim yang perannya sangat luas, bukan hanya MMP9 tapi ada 23 MMP lain yang didapatkan diteliti pada manusia, dan kami hanya mengambil MMP9 karena MMP9 ini punya nama lain, Prof, namanya gelatinase B, dan ini ternyata dia memiliki peran penting untuk mendegradasi namanya
utamanya kolagen 4 dan gelatin. Dan kita kalau menilik lebih lanjut bahwa kolagen 4 ini adalah komponen utama penyusun dari interstisial membran di alveolokapilar. Dan bila pada pasien COVID ini kita bisa melihat bahwa KL6 yang dirilis tadi akan mengundang fibrinogen atau fibrin untuk masuk ke dalam interstisial, terus kemudian IL6 juga akan mengundang kolagen, utamanya kolagen 4 untuk datang ke dalam interalveolar tersebut. Karena kita tahu bahwa kerusakan yang disebabkan oleh virus ini, dia akan masuk intraseluler dan sel imun akan menghancurkan dari alveolar ataukah epitel yang sudah terinfeksi virus COVID tersebut, dan itu akan menghasilkan kerusakan, dan tentu saja tubuh melakukan hemostasis dengan membentuk dari extracellular matrix tersebut. Apabila extracellular matrix tersebut berlebihan, maka tentu saja akan menyebabkan gangguan, bisa jadi gangguan difusi, gangguan oksigen, ataukah tampak dari kelainan radiologis dengan ada gambaran infiltrat yang kita ukur dengan Brixia tersebut. Dan tentu saja peran dari MMP9 ini dirilis oleh sel imun untuk mendegradasi, menghancurkan extracellular matrix tersebut. Gunanya adalah untuk menyebabkan terjadinya jarak antara interstisial itu lebih longgar, sehingga sel imun misalnya neutrofil akan lebih mudah masuk ke dalam alveolar, sehingga penghancuran dari sel virus akan lebih mudah, seperti itu. Itu yang menjadikan dasar kami menggunakan MMP9. Selain juga kami juga melihat dari penelitian-penelitian lain, kami dapatkan juga peneliti-peneliti lain itu mengukur MMP9, kemudian ada yang mengukur MMP2 itu untuk melihat kelainan di paru, sementara MMP yang lain perannya di organ-organ yang lain, seperti itu, Bro. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban sudah. Saya kembalikan ketua sidang. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan para penyangga. Tinggal saya, mungkin kalau pertanyaan saya terkait dengan bidang saya di bidang obstetri dan ginekologi. Kita mengetahui bahwa data kematian di Jawa Timur sebelum COVID itu sekitar 56 pasien ibu hamil yang meninggal karena berbagai macam penyebab, ya, artinya kematian ibu hamil. Tapi ternyata pada waktu saat COVID di puncaknya 2021 itu terjadi doubling, hampir 120 kematian di Jawa Timur, angka, bukan dalam bentuk proporsi. Nah, pertanyaan saya, kenapa demikian ganasnya COVID itu sehingga membuat angka kematian ibu hamil itu sampai mencapai 2 kali lipat di saat-saat tidak hamil. Bahkan secara nasional yang saat itu kita masih berada di 365 kematian ibu per 100 ribu, nasional itu 520 kematian per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu angka ini sangat tinggi sekali. Mungkin saudara Promovendus bisa menjelaskan kenapa kondisi pada ibu hamil itu bisa terjadi kematian demikian tingginya. Kedua, saya belum melihat suatu mungkin kalau penelitian mungkin saya nggak tahu ada atau belum, apakah ada long term effect pada ibu pasca bersalin dengan adanya COVID. Mungkin Dr. Alfian yang konten penelitiannya terkait COVID ini bisa pernah atau membaca atau mungkin juga pernah mengamati terkait long term effect dari COVID pada wanita pasca bersalin. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Budi selaku pimpinan sidang, selaku juga Dekan FK UNER, juga Ketua EPGI. Beliau ini profesor yang entrepreneur, profesor yang inovator. Beliau yang memberikan motivasi 2019, saya ingat sebelum 1 minggu sebelum pendaftaran ini beliau WA sama saya, Dr. Alfian daftar S3, siap Prof. Itu yang menjadi dasar saya menghadap kepada Ketua Departemen, juga kepada Prof. Amin, termasuk juga kepada Prof. Nasron untuk meminta izin untuk sekolah. Dan alhamdulillah mendapatkan izin dan alhamdulillah diterima untuk melanjutkan S3 waktu itu. Dan saat itu juga
izin kepada Prof. Amin mengizinkan, Direktur Prof. Nasrul juga mengizinkan, Ketua Departemen juga mengizinkan. Alhamdulillah. Kembali kepada pertanyaan satu lagi, Prof. Budi ini juga profesor yang runner, memotivasi kita untuk lari gitu. Terima kasih. Kembali kepada pertanyaan Prof. Budi terkait dengan COVID pada hamil. Ini kami juga melihat pada penelitian sahabat kami, Dr. Manggala yang sudah maju satu angkatan dengan kami meneliti pada pasien COVID dengan pada ibu hamil. Kita melihat bahwa pada pasien dengan COVID pada ibu hamil didapatkan dengan derajat keparahan yang lebih berat. Kami mengalami waktu pertama mendapatkan pasien COVID ibu hamil dengan Dr. Eza waktu di Rumah Sakit UNER, kondisinya berat sekali Prof. Datang langsung masuk ICU dengan membutuhkan intubasi. Dengan itu kami berdiskusi dengan tim, kami mempelajari bahwa kami dapatkan bahwa pasien dengan ibu hamil itu ternyata memperberat kondisi COVID dan itu mempengaruhi dari kondisi ibu dan janinnya. Kalau kita melihat pada kondisi ibu hamil, kita melihat bahwa sistem imunitas yang dimiliki ibu hamil mungkin juga diberikan juga kepada bayinya, dan hal itu yang menyebabkan juga imunitas pada wanita akan menurun bila terkena dengan COVID. Kemudian juga pada wanita, bukan hanya itu, mungkin semuanya, khusus pada wanita pada zaman COVID saat itu kita bisa melihat kecemasan, kemudian depresi itu juga mempengaruhi dari kondisi dari pasien tersebut yang menyebabkan gangguan tidur, yang menyebabkan juga imunitas turun. Hal itu juga akan berdampak pada terjadinya perburukan pasien-pasien dengan COVID tersebut. Namun yang perlu kita sampaikan bahwa penelitian kami ini tidak menginklusikan pasien ibu hamil karena kami menyadari bahwa akan terdapat perbedaan dari faktor inflamasi antara ibu hamil dengan pasien yang lain yang tidak hamil pada wanita atau pada laki-laki, sehingga kami tidak meneliti lebih jauh, kami hanya sebatas mengetahui secara keilmuan. Kemudian untuk pasien-pasien yang pasca COVID itu kami juga tidak mengetahui lebih dalam Prof, tapi kami juga ada bimbingan dengan mahasiswa di keperawatan terkait dengan pasien-pasien yang pasca COVID yang setelah sembuh itu kami dapatkan ada long term COVID bukan hanya pada pasien yang ibu hamil maupun tapi juga pada pasien yang lain. Mungkin juga pada pasien yang ibu hamil didapatkan kondisi yang pasca COVID-nya, long COVID-nya juga didapatkan juga banyak. Namun kami masih keterbatasan terkait seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, baik. Terima kasih Dr. Alfian. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para undangan akademik untuk memanfaatkan kesempatan ini bertanya ataupun juga memberikan sanggahan. Yang pertama, Arif Bakhtiar, dokter spesialis paru konsultan FAPSR. Saya persilakan Dr. Arif Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Sidang Prof. Budi Santoso. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Dr. Alfian Nur Rosid, dokter spesialis paru konsultan FAPSR yang sudah sampai pada tahap seperti ini. Kalau tadi Dr. Alfian terpicu oleh WA-nya Prof. Budi untuk segera sekolah S3, saya sebaliknya Prof. Saya justru ditelepon Dr. Alfian sama ditelepon Dr. Isa, ayo Pak Apek, masuk aku sekolah sama nggak sekolah. Akhirnya saya pun ikut sekolah, tapi mereka lebih duluan sampai. Oke, mungkin pertanyaan saya sedikit nggak banyak menyinggung mengenai konten penelitian Dr. Alfian ya, karena saya tahu Dr. Alfian ini kan satu divisi sama saya Prof, di divisi asma PPOK di saluran napas. Namun Dr. Alfian meneliti di yang terkait sama lebih dekat dengan masalah infeksi. Walaupun saya tahu pada saat awal penelitian aturan mengenai linearitas itu belum ada. Nah, bagaimana Dr. Alfian mensikapi hal ini nantinya? Maturun. Oke, terima kasih Dr. Arif. Beliau ini KPS saya selaku SPS. Terima kasih banyak selama saya pendidikan PPDS ini dikelola dengan baik oleh Dr. Arif Bakhtiar. Beliau juga legowo mengizinkan saya untuk sekolah duluan sehingga bisa maju duluan seperti itu Dr. Arif. Kembali kepada pertanyaan Dr. Arif terkait dengan konsultan. Waktu awal penelitian kami fokuskan kepada pasien dengan PPOK. Kami sudah menyiapkan waktu pendaftaran itu proposal yang kami ajukan adalah PPOK. Namun saat
di awal, di 2020 awal, pasien PPOK ataupun asma yang datang ke poli itu tidak banyak, Dr. Arif. Sehingga itu menjadi kami berdiskusi dengan promotor untuk bagaimana kami bisa mendapatkan sampel dengan cepat, dan itu masih terkait dengan bidang keilmuan paru seperti itu. Pada awalnya kami akhirnya PPOK kami mengganti menjadi kasus COVID, namun tentu saja kami juga ingin mencari pasien COVID yang memiliki komorbid asma maupun PPOK, tapi juga sulit juga. Ternyata dari literatur dari FDA pada awal-awal itu living guideline disebutkan pada pasien asma itu COVID memperberat pada pasien asma, tapi kenyataannya di lapangan tidak banyak pasien asma yang terkena COVID. Kami juga sempat membuat literatur review bersama PPDS dan alhamdulillah sudah dipublikasikan atas nama PPDS tersebut terkait dengan asma dengan COVID. Ternyata juga tidak menyebabkan COVID itu menyebabkan perburukan dari asma seperti itu. Kembali lagi kepada linearitas, kami baru mendapatkan linearitas, informasi linearitas harus sesuai dengan divisinya atau dengan konsultannya itu setelah penelitian kami selesai, Dr. Arif. Jadi kami sudah melakukan penelitian, sudah mengambil sampel semua, ternyata ada keluar surat tersebut bahwa harus linearitas, dan kami mendapatkan bagian untuk meneliti fokus pada pasien asma. Bila kita menilik kembali bahwa pasien asma itu salah satu faktor terjadinya eksaserbasi adalah infeksi virus atau kealergen. Juga halnya juga pada pasien PPOK. Itu yang menjadikan kami selanjutnya berpikir bahwa tetap bahwa penelitian ini masih ada linearitas dengan kepakaran keilmuan kami. Satu, penelitian ini di bidang paru, yang kemudian yang kedua, virus ini juga ada kaitannya dengan terjadinya eksaserbasi perberatan dari pasien asma maupun PPOK. Yang ketiga, faktor imunologis yang kami teliti ini juga tidak jauh-jauh dari inflamasi yang ada terjadi pada pasien asma maupun PPOK. Interleukin yang kita lihat mungkin berbeda antara yang di COVID ini IL-6, pada pasien asma mungkin 3, 4 atau 45 atau 13. Mungkin pada pasien PPOK IL-8 ataukah yang lain. Namun tetap saja keilmuan ini masih sangat linear dengan 3 dasar tersebut. Jadi untuk ke depan, alhamdulillah selama pendidikan ini atas bantuan dari dekanat kami dapat mengajukan untuk penaikan pangkat, alhamdulillah dapat 3D, dan alhamdulillah baru bulan yang lalu alhamdulillah selama studi bisa naik di lektor kepala. Terima kasih banyak atas dukungan dari pihak dekanat, dan di dalam kepakaran tersebut kami menuliskan patofisiologi asma dan gangguan pernapasan atas saran dari Prof. Fiska. Harapannya juga bisa mengcover dari keilmuan dari konsultan yang kami miliki dengan hasil disertasi yang telah kami lakukan seperti ini. Terima kasih, Dr. Ade. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya, timeline itu sangat penting ya di perencanaan. Jadi kalau Dr. Alfian lektor kepalanya bulan apa keluar? Barusan Desember, loh. Desember. Jadi Desember 2024 lektor kepala, targetkan 2 tahun lagi Desember 2026 itu profesionalnya turun. Untuk membuat 2 tahun ini apa saja, dihitung kembali berapa kebutuhan untuk penelitiannya, berapa kebutuhan untuk pendidikannya, untuk pengmasnya, sehingga nanti bisa tepat 2 tahun lagi Desember 2026 guru besarnya Dr. Alfian turun, dan saat itu kita menyapa bukan Dr. Alfian tapi Profesor Alfian. Baik, selanjutnya Dr. Prastuti Asta Ulaningrum, dokter spesialis paru konsultan FAPSR. Saya persilakan. Mohon izin, Prof. Beliau tidak ada ya. Berhalangan karena betul bahasa Inggris ya ini ya. FA itu bahasa Inggris bukan? Betul bahasa Inggris ya. Saya khawatir nanti bahasa Indonesia nanti. Beliau berhalangan karena ada menyanyi tentang TB, Prof, hari ini di Dinas Kesehatan, Prof. Baik. Selanjutnya berikan kesempatan ahli forensik kita, Dr. Gali Endra Dita, dokter spesialis forensik medical legal. Saya persilakan, Dr. Gali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan sidang, kemudian promotor dan co-promotor, penyangga, dan Profendus yang hari ini telah menyelesaikan presentasi.
Nah, di bidang forensik mediko-legal, kalau berkaitan dengan COVID-19, itu memang kami melakukan aktivitas yaitu otopsi forensik. Nah, pada era pandemi COVID-19, jadi di bidang kami sudah melakukan screening tentang COVID itu untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab apakah infeksi ataukah tidak infeksi. Itu penting, otopsi verbal itu untuk kemudian kita melihat faktor resiko, karena bagaimanapun pada waktu pandemi COVID-19 itu kalau memang penyidik meminta itu adalah sebab kematian, kami melakukan kegiatan otopsi forensik itu pada pasien-pasien dengan otopsi verbal yang kemungkinan besar itu adalah COVID-19. Nah, pada waktu dari beberapa otopsi yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo itu, kami mengambil sampel yaitu sampel paru, dan kemudian kami lakukan histo-PA. Gambaran histo-PA itu adalah kebanyakan itu adalah pneumonia bakterial. Jadi kami di dalam satu diskusi kami berpikir bahwasanya pneumonia bakterial itu meningkatkan keparahan dan kematian pada mereka-mereka yang menjalani isolasi mandiri begitu atau isoman. Bagaimana pendapat Dr. Alfian tentang hal ini? Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Galih Hendradita, spesialis forensik medik. Beliau ini Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Medik cabang Indonesia, cabang Jawa Timur. Beliau juga setelah mengajar di Rumah Sakit Pendidikan Utama FKITS di RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto. Beliau juga aktif di bidang pendidikan dan pelatihan pengembangan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia. Kembali kepada pertanyaan bahwa pasien COVID yang kita dapatkan di rumah sakit sesuai dengan data yang didapatkan oleh Dr. Galih, bahwa pasien COVID yang meninggal, faktor yang menjadi mempermudah adalah adanya infeksi bakterial pneumonia, banyak sekali. Kami juga melakukan penelitian dengan Dr. Tribudi, pasien yang COVID yang memiliki infeksi bakterial. Dari data kami dapatkan juga adanya infeksi bakterial tersebut memperberat dan menyebabkan kebutuhan ICU, kebutuhan ventilator, dan bahkan meninggal yang lebih banyak. Pada pasien COVID awalnya kemungkinan dipicu oleh adanya virus, namun lambat laun berjalan waktu terjadi perubahan dan ada tumpangan infeksi bakterial sekunder yang menyebabkan terjadinya keperburukan dan bahkan sampai meninggal. Kami juga melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Dr. Galih pada tim yang lain yang dipimpin oleh Dr. Anang, kemudian Dr. Umi, Dr. Levi, kami juga, sama Dr. Pujo, kami juga melakukan pada pasien-pasien yang meninggal itu dilakukan transtorakal biopsi, diambil kemudian dilihat di mikroskopis, dilihat imunohistokimianya, dilihat untuk ekspresi dari beberapa marker termasuk IL-6. Dari publikasi tersebut kami melihat bahwa mendapatkan bahwa pada pasien-pasien yang didapatkan dengan infeksi itu yang membutuhkan ICU didapatkan ekspresi IL-6 yang cukup tinggi. Nah, itu juga menunjukkan bahwa terjadinya kematian itu juga menjadi kontribusi dari adanya infeksi bakterial. Penelitian kami tidak menganalisis data dari infeksi bakterial tersebut. Namun penelitian kami ini sebagian menjadi penelitian Dr. Tribudi yang sudah dipublikasikan bahwa infeksi bakterial juga berkontribusi terhadap keparahan dan kematian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya. Terima kasih. Saya sangat puas dengan penjelasannya. Baik, selanjutnya Dr. Nurina Hasanatuludiah, Dr. Master of Science. Saya persilakan. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman satu angkatan saya S1, Dr. Alfian, luar biasa telah lulus doktor tapi dengan banyak kontribusi yang sangat besar dari publikasi jurnal yang sampai 6. Dan saya tahu Dr. Alfian ini juga di samping
fokus belajar juga banyak amanah-amanah termasuk dari fakultas yang dijalani dengan baik. Alhamdulillah, selamat Dr. Alfian sekali lagi. Pertanyaan saya sederhana saja Dr. Alfian. Saya rasa prediktor baik tingkat keparahan maupun kematian akibat COVID yang sudah bahkan dibuat kalkulator oleh Dr. Alfian ini kan berdasarkan hasil penelitian Dr. Alfian. Namun pada naskah Dr. Alfian juga menyebutkan pada bab metode bahwa ada beberapa faktor perancu. Jadi seperti misalnya indeks massa tubuh atau mungkin umur, termasuk juga komorbiditas. Nah, kira-kira nanti faktor perancu itu pengaruhnya seperti apa terhadap prediksi yang telah Dr. Alfian buat, dan apakah mungkin faktor komorbiditas tersebut atau mungkin juga adanya infeksi bakteri itu juga bisa dimasukkan, digabung dalam skor prediksi yang telah Dr. Alfian buat. Sekian. Silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Nurina. Beliau ini teman saya dari S1, saat ini juga sedang menjalani S3. Mudah-mudahan segera lulus dan bisa menggantikan saya berdiri di sini. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah faktor dari perancu tersebut, misalkan usia, BMI, dan kemudian komorbid, itu juga berkontribusi. Kami menyebutkan di data tadi bahwa pasien-pasien yang memiliki derajat keparahan berat dan yang meninggal itu ternyata berbeda bermakna. Pada pasien-pasien yang memiliki komorbid memudahkan seorang menjadi kondisi berat, severe, dan meninggal dunia. Dan itu kami coba kaji, kami coba peneliti, kami belum membuat outputnya, publikasi. Kami hanya menghitung di statistik yang masih ada di library kami. Itu kita membagi antara pasien COVID yang punya komorbid dan tidak komorbid, perbandingan dari semua marker tersebut. Kami mendapatkan bahwa kadar IL-6 pada pasien yang memiliki komorbid itu lebih tinggi dibandingkan pada pasien yang tidak komorbid. Jadi dia memiliki inflamasi yang kronis, punya diabetes, punya inflamasi kronis, baseline dari interleukin 6-nya bisa lebih tinggi sebelum dia terkena COVID. Dengan adanya terkena COVID menyebabkan IL-6-nya akan lebih tinggi lagi, dan itu akan berkontribusi terhadap derajat keparahan dan mungkin untuk kematian selanjutnya. Dan itu juga kami lihat juga pada marker-marker yang lain, terdapat juga perbedaan yang bermakna antara pasien yang komorbid dan tidak, khususnya pada S2. Karena kita lihat pada pasien yang hipertensi yang mendapatkan terapi untuk S2 itu juga dapatkan kadar S2 yang tinggi seperti itu, dan itu berkontribusi kalau virus masuk maka akan mudah untuk ditangkap oleh reseptor S2 dan memudahkan untuk dia bereplikasi di dalam intraseluler yang memperberat kondisi COVID tersebut, seperti itu. Untuk BMI kami tidak mengukur karena kesulitan untuk membawa timbangan ke dalam ruang isolasi untuk mengukur timbang badan seperti itu. Dan kami juga tidak memperkirakan orang ini kira-kira gemuk, orang ini kurus, tidak. Kami tidak melakukan. Jadi kami pakai ini sebagai faktor perancu yang tidak kami dapat lakukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dok. Ya, baik. Selanjutnya Rizka Fatoni Perdana, dokter spesialis THT, bedah kepala leher, subspesialisasi BE konsultan. Saya persilakan Dr. Fatoni. Terima kasih di bidang sidang atas kesempatan yang diberikan. Selamat kepada Romo Vendus, Dr. Alfian telah mengadakan ujian terbuka pada hari ini. Di awal-awal pandemi itu, COVID itu biasanya datang ke dokter umum ya, pada umumnya adalah keluhan yang ispa ya, jadi radang tenggorok ya, nyeri telan. Ini untuk yang varian yang pertama kali itu ya, nyeri telan, kemudian ya, dan yang khas itu yang jarang diikuti pada pasien dengan ispa itu adalah hilangnya sensasi pembauan atau yang biasa kita sebut dengan anosmia. Tentu mungkin kalau di sampel Dr. Alfian ini adalah pada yang pandemi yang gelombang kedua yang varian Delta, mungkin ya datang dirujuk itu karena keluhan sesak, mungkin ya keluhan utama yang sesak ya. Tentu ada sedikit berbeda dengan keluhan utama pada yang varian Alpha yang keluhannya awal adalah ispa. Namun kira-kira
bagaimana dengan keluhan yang biasa ditemukan pada varian alpha itu seperti radang tenggorok, nyeri telan, kemudian gangguan anosmia pada sampel-sampel Dr. Alfian yang sesungguhnya banyak pada tipe varian delta. Dan menurut Dr. Alfian, apa kira-kira bisa menyebabkan SARS-CoV-2 itu, apakah memang ini benar-benar SARS-CoV-2 itu mengganggu atau merusak dari nervus olfaktorius atau bagaimana sehingga bisa terjadi anosmia, dan mungkin ada anosmia yang bisa berlangsung berakhir atau sembuh dengan cepat, ada juga yang sampai berbulan-bulan belum membaik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Dr. Rizka. Dr. Rizka ini Dr. THT, sahabat saya dari S1, kemudian saat ini juga menjalani S3, mudah-mudahan segera selesai juga. Sesuai sekali bahwa kita lihat pada zaman COVID dulu, kalau kita ketemu pasien dengan keluhan respirasi, karena kita tahu bahwa saluran napas atas, saluran napas bawah, saluran napas atas Dr. THT, Dr. Rizka, saluran napas bawah Dr. Paru saya, itu adalah one unity respiratory system, satu sistem saluran pernapasan. Kita melihat bahwa pada zaman dulu apabila kita dapatkan pasien yang kecurigaan COVID terus kemudian hilang pembauannya, hilang penciumannya, terus disertai dengan nyeri telan, sudah kita curiga kemungkinan besar pasien ini COVID. Belum di swab sudah kecurigaan besar sebagai COVID. Kita melihat bahwa anosmia yang disebabkan oleh COVID ini dapat merupakan efek langsung maupun tidak langsung dari virus COVID pada sistem penciuman. Tahu bahwa infeksi pada sel olfaktorius tadi yang disebutkan oleh Dr. Rizka ini adalah dekat kaitannya dengan adanya tangkapan reseptor dari SARS-CoV-2 pada reseptor S2 yang ada di saluran napas atas. Kerusakan sel-sel ini menyebabkan gangguan pada fungsi neuron penciuman, meskipun neuron itu sendiri tidak terinfeksi secara langsung, dan adanya inflamasi lokal juga akan menyebabkan pembengkakan dari rongga hidung yang juga akan mengganggu dari epitel penciuman tersebut. Dan kita dapatkan juga pada penelitian kami, pasien-pasien yang bergejala dengan keluhan penciuman, saluran napas atas termasuk juga nyeri telan juga berkontribusi mungkin tidak lebih banyak dibandingkan keluhan respirasi. Tetapi kita tahu bahwa untuk mendeteksi dari PCR dari COVID ini tentu saja menggunakan nasal, karena nasal swab, karena itu adalah pintu masuk pertama dari virus ini di saluran napas. Kemudian terkait dengan gejala post-COVID, kami juga meneliti, mengamati bahwa pada pasien-pasien tersebut masih memiliki gejala sisa pasca COVID dengan keluhan anosmia dan keluhan gangguan penciuman yang menyisakan sampai lebih dari 4 minggu seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat memuaskan jawaban beliau. Saya kembali. Baik, Dr. Rizka Fatoni. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada undangan akademik yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovendus paling lama 10 menit. Promovendus dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta kredibilitas ilmiah, kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga mempertimbangkan hasil ujian tertutup pada tanggal 3 Desember 2024 yang diketuai oleh Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Dr. Andes Master of Science, dan segala peraturan serta wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovendus diterima.
Dan dengan demikian Saudara Alfian Nur Rosid, dokter spesialis patologi konsultan, spesialis paru konsultan FAPSR, FCCP, FISR telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 11 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude atau dengan ujian. Dokter Apek pada saat cum laude-nya belum masuk, ini pas masuk. Baik. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Alfian Nur Rosid, dokter spesialis paru konsultan FAPSR, FCCP, FISR adalah dokter ke-1051 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovendus untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Terima kasih banyak Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kemahabesaran dari Allah yang memudahkan kita untuk melewati pandemi dengan selamat. Dengan kelembutannya kita diajarkan untuk sabar dan ulet menjalani proses kehidupan dan menawaki langkah demi langkah dalam menyelesaikan studi doktoral. Dengan keagungannya telah disediakannya kita dengan sesempurna ciptaan, dilengkapi dengan sistem imunitas yang berjalan tanpa celah dan tanpa pernah kita perintah guna melindungi kita dari mara bahaya dan menjaga kita mampu beribadah kepadanya. Sistem super sempurna yang telah ditanamkannya kepada Bapak seluruh manusia semenjak diciptakannya pertama kali. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, manusia mulia yang membimbing kita untuk menapaki kehidupan di dunia sampai akhirat. Kami ucapkan terima kasih kepada promotor saya, Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan, yang dengan sabar mengizinkan saya ingat sekali waktu itu minta rekomendasi kepada Prof. Amin, beliau sedang sakit di rumah sakit, namun beliau mengizinkan saya untuk hadir, datang untuk memberikan tanda tangan rekomendasi meskipun saat itu beliau sedang diinfus di rumah sakit. Terima kasih banyak Prof untuk bimbingan yang telah diberikan. Kemudian kepada Profesor Dr. Jisa Nugraha, spesialis patologi klinik konsultan, terima kasih banyak Prof atas bimbingan yang telah diberikan, pengingat melalui reminder kepada WA untuk saya segera menyelesaikan studi pendidikan ini. Terima kasih banyak sudah dibimbing dan diberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan saat ini. Kemudian selanjutnya kepada Profesor Dr. Anggreni Dwi Sensiati, spesialis radiologi konsultan yang banyak memberikan ide-ide pemikiran bagaimana saya belajar baru tentang menilai kelainan radiologis dengan Brixia. Beliau juga membantu menilai semua kelainan paru yang kami teliti. Beliau juga memberikan dasar-dasar filosofis kepada saya bagaimana untuk memantaskan diri menjadi seorang dokter, bagaimana berpola pikir dan bagaimana memberikan waktu dan target untuk dapat menyelesaikan studi pendidikan ini dengan tepat waktu. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh guru-guru, para penguji, Prof. Sucipto, Prof. Ketut Sudiana, Prof. Mada Martinasi, Prof. Sudarsono, Dr. Windu, Dr. Budi Utomo, kemudian penguji luar Prof. Mulyadi, Prof. Yusuf dari Solo juga memberikan banyak masukan kepada kami bagaimana untuk mengolah data kami menjadi lebih baik. Banyak perubahan yang kami dapatkan dari ujian-ujian tersebut, banyak ide-ide baru yang dapat kami lakukan dan kami banyak belajar untuk mencari bagaimana menemukan dari pertanyaan-pertanyaan yang para penguji berikan. Juga kepada para penyangga, Prof. Kas, Dr. Hadian, kemudian Dr. Andi juga yang memberikan pertanyaan kepada kami, termasuk juga para undangan akademik yang berkenan hadir saat ini. Terima kasih banyak telah hadir di kesempatan ini. Kami juga ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasir SE, MTAK atas dukungan, hibah, termasuk beasiswa selama kami menjalani pendidikan di S3. Alhamdulillah selama pendidikan kami diberikan
gratis untuk biaya SPP. Kemudian juga kami juga diberikan hibah untuk penelitian riset kami, sehingga mempermudah dari penelitian yang kami jalankan, baik penelitian yang terkait dengan disertasi kami maupun penelitian yang terkait dengan yang lain. Terima kasih juga kepada Prof. Budi Santoso selaku Dekan FK UNER yang memberikan motivasi, memberikan kemudahan dalam penelitian, juga memberikan kami kesempatan waktu itu memindahkan kami status untuk kepegawaian dari RSUA ke FK UNER, sehingga memudahkan kami jalur untuk menjadi naik pangkat dari 3B dan C dan D, dan alhamdulillah saat ini juga menjadi lektor kepala atas bantuan dari dekanat. Atas kemudahan-kemudahan itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi barokah dan kemanfaatan bagi semua staf-staf yang ada. Ucapan terima kasih juga kepada Wadek 1 Prof. Dr. Ahmad Husnul Romdoni, kemudian Wadek 2 Dr. Hani Badriah, dan Wadek 3 Dr. Sulis yang juga mendukung dari proses dari semua terkait pendidikan maupun semua yang terkait dengan proses akademik di fakultas. Kemudian terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit UNER, Profesor Dr. Nasruddin, spesialis penyakit dalam. Beliau yang memberikan izin, memberikan kami kesempatan untuk belajar dan meneliti di Rumah Sakit UNAIR, memberikan kami kesempatan untuk menjadi edukator saat Satgas Covid. Kemudian juga terima kasih kepada Wakil Direktur Rumah Sakit UNAIR, Dr. Hamzah, Prof. Imam Subadi, Dr. Mahin, kemudian ada Prof. Afif, Prof. Rita di Komite Etik, kemudian juga Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Prof. Joni dan Prof. Cita yang saat COVID juga berkolaborasi baik untuk menata laksana pasien COVID. Beberapa pasien yang berat juga kami diberikan kesempatan untuk merujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Jenjang Doktor Ilmu Kedokteran, Prof. Hendi, kemudian Prof. Dikora yang memberikan kami panduan bagaimana menulis dan membuat laporan disertasi dengan baik, kepada Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Respirasi, Dr. Anang, yang memberikan kesempatan untuk izin untuk belajar. Kemudian saat ini digantikan oleh Dr. Resti, juga memberikan kelonggaran kami untuk bisa melakukan penelitian dan publikasi. Terima kasih kepada senior Dr. Arif Batiar selaku KPS yang dengan sabar mendidik dari PPDS. Saya banyak diberikan kelonggaran selaku sekretaris, namun banyak pekerjaan sekretaris yang dikerjakan langsung oleh Dr. Arif Batiar. Beliau juga aktif sekali sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur. Beliau juga selaku wakil sekretaris dari Kolegium Pulmologi Indonesia. Terima kasih banyak atas tutur dan contoh yang beliau diberikan. Yang saya ingat dari beliau, jangan sampai jalan-jalanmu mengganggu studimu. Itu yang saya ingat dari beliau. Kemudian terima kasih kepada seluruh staf Departemen Pulmologi Ilmu Kedokteran Respirasi, semua guru besar maupun Prof. Laksmi, Prof. Sudarsono, kemudian para staf Dr. Winaryani, Dr. Daniel, Dr. Isnu, Dr. Helmia, Dr. Resti, Dr. Tuti, Dr. Aryani, Dr. Karin, Dr. Wahyu, Dr. Ana, Dr. Farah, Dr. Irmi, Dr. Herli, Dr. Wahyu, Dr. Faradila, Dr. Aditri, Dr. Diarto, Dr. semuanya yang termasuk juga PPDS yang membantu selama studi maupun penelitian kami. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Umum dan Pengurus Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof. Agus, Prof. Dr. Alvin, kemudian juga Ketua Kolegium Prof. Wiwin dan Prof. Faisal yang selama studi juga memberikan masukan dan komunikasi yang baik kepada kami, memberikan panduan kami dalam menata laksana pasien COVID-19 selama masa pandemi. Beribu terima kasih kami ucapkan juga kepada staf pengajar dan teman-teman sejawat dari Fakultas Kedokteran Erlangga telah memberikan dukungan dan moral dan intelektual selama masa studi kami, termasuk guru-guru kami baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, seperti Prof. Kabat, Prof. Hud Asegaf, Prof. Benyamin, Prof. Thomas Karcito, Dr. Manes Selulu, termasuk juga yang masih sugeng, termasuk Dr. Slamet, Dr. Yusuf, Dr. Palilingan, dan semua guru-guru kami di Departemen Pulmologi Kedokteran Respirasi yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga kepada tenaga pendidik baik di Rumah Sakit UNAIR maupun di
Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi atas bantuannya termasuk di jurnal respirasi yang kami kawal saat ini. Tak lupa terima kasih juga kepada staf dan tenaga pendidik di S3 Prodi Dr. FK UNER yang telah membantu kami dalam proses pendidikan selama di FK UNER. Terima kasih kepada teman-teman sejawat, adik-adik kelas, semua yang mendoakan, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Semoga doa yang terbaik juga untuk Anda semua. Tak terlupa kepada keluarga kami, istri tercinta Arina dari Puspitasari, anak kami Askaufa Habil Rasarsi, anak kami Asrafati Akyas Arsi, dan kedua orang tua kami almarhum Ahmad Humaydi dan almarhumah Iin Fatimah, kemudian juga kepada mertua kami Haji Muhammad Nawawi dan Jaswat Tati atas doa-doa yang diberikan kepada kami, atas doa dan support yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada adik-adik kami yang tiada putus saling mendoakan dan mensupport. Nasikaul Hafid, Nasikul Wasian, Nurul Humaidah, Walatul Rasidah, Afina Purnamasari, Yuhan Rizki, dan bersama pasangan keluarga dan anak-anaknya. Berakhir kata, saya berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan penanganan pasien COVID-19. Meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir, semoga disertasi ini tetap menjadi pengingat kita tentang bencana kesehatan global lainnya yang mengerikan, dan kita dapat mengantisipasi dengan lebih baik di masa yang akan datang. Semoga disertasi ini tetap dapat bermanfaat dalam menghadapi pandemi atau penyakit paru lainnya yang membutuhkan pemeriksaan prediktor seperti penyakit asma, PPOK, atau yang lainnya. Atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah, ini semua dapat terjadi. Semoga kita dijauhkan dari ujub dan sekedar mencari panggung, karena hidup kita hanya sesaat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ucapan terima kasih ke istrinya sudah? Sambo dong. Oh ya, saya nggak dengar. Ada tercintanya, Bro. Biasanya agak-agak sedikit ada sedihnya, tangisan gitu loh. Kok kurang romantis ya? Nanti malam aja, Bro. Bu Alvia nanti malam tidur dengan dokter loh ya. Saya titip untuk 2 tahun ke depan harus profesor ya. Walaupun saya nggak dekan, nanti saya tetap akan menagih janjinya 2 tahun lagi profesor ya. Baik, selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan kesan dan atau pesannya. Kami persilakan Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Profesor Dr. Anggraini Dwi Kondusianti, spesialis radiologi konsultan, dan para penyangga, Profesor Dr. Mulyadi, spesialis paru dari UNESA, Profesor Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan, Dr. Hadian Indarto Susilo, spesialis bedah saraf konsultan, Dr. Anis Sutia Rahayu, spesialis patologi anatomi, dan Ketua Penguji Tertutup Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Dr. Anis MSc sebagai Ketua Penguji Tertutup. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia dan kuasanya kita hari ini dapat berkumpul di aula yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi ini untuk bersama-sama mengikuti momen ilmiah yang sangat penting
yaitu ujian terbuka Dr. Alfian, spesialis paru konsultan. Kami sekeluarga juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Dr. Alfian yang pada hari ini menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sebagai seorang yang amat terpelajar, yaitu gelar doktor. Tak lupa juga saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada keluarga yang atas dukungan dan motivasinya kepada Promovendus yang tidak ternilai untuk dapat menyelesaikan program doktor ini. Ibu dan Bapak sekalian, pada tahun 2016, seorang ahli virus bernama Osterhaus, dia mendapat anugerah, beliau mendapat anugerah dari suatu organisasi respirologi Eropa yang terkenal itu, ERS ya, European Respiratory Society, yang amat sangat terkenal itu mendapat satu anugerah bahwa dia adalah seorang ahli virus pada tahun itu. Kemudian pada sambutannya beliau mengatakan bahwa Anda yang mengikuti kongres ini harus waspada bahwa virus influenza itu ada siklusnya. 25 tahun dia akan siklus, kemudian menjadi suatu pandemi yang sangat ganas sekali. Kita tahu 1918 di Spanyol terjadi suatu pandemi yang tidak ada duanya di negara ini, sangat tinggi sekali, pandemi yang berat sekali. Hampir sepertiga penduduk dunia terinfeksi dan jutaan penduduk dunia itu meninggal. Jadi ini adalah pandemi yang paling ganas pada dunia saat ini. Kemudian terjadi 2002 SARS-CoV-1, 2019 terjadi COVID-19. Nah, apa yang harus diwaspadai? Begitu Anda mendengar ada seorang yang sakit influenza dan meninggal, Anda harus memproteksi negara Anda sendiri, khususnya pada tempat-tempat di mana mereka masuk, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Anda harus bisa mencegah mereka, men-screening supaya mereka tidak masuk ke negara Anda. Itu pesan yang sangat berbahagia, pesan yang sangat baik sekali dari Profesor Osterhaus. Nah, dengan penelitian Promovendus ini saya kira masih relevan, meskipun COVID sudah tidak ada. Relevannya adalah di samping menambah ilmu pengetahuan, juga kita bisa memberikan suatu usaha-usaha preventif untuk kalau terjadi siklus lagi. Jadi ini tugas Dr. Alfian, bagaimana memberikan sosialisasi kepada dokter-dokter kita, bagaimana membaca foto toraks dengan Brixia, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi lagi, mencegah supaya infeksi ini tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Jadi kalau ada seorang yang dicurigai, tolong segera lokalisir gitu ya. Jadi ini sangat-sangat relevan sekali, meskipun ini COVID-nya sudah tidak ada. Ibu dan bapak sekalian, pandemi COVID ini telah menghadirkan berbagai keterbatasan termasuk dalam penelitian. Kita menyadari terdapat hambatan dan tantangan yang luar biasa berat dalam hal meneliti. Karena saat pandemi tersebut, Promovendus yang juga dokter paru terjun langsung menjadi garda pertahanan di Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam penanganan COVID-19. Meningkatnya pasien COVID-19 terutama periode Delta menyebabkan suatu beban yang berat dari tenaga kesehatan termasuk Promovendus. Penelitian yang dilakukan ini berada pada periode puncak tersebut. Hal ini menyebabkan dampak psikologis pada pasien dan juga tenaga kesehatan. Selain itu, berbagai hambatan juga dirasakan, seperti keterbatasan kontak dengan pasien. Dr. Alfian tidak boleh sering-sering kontak ya, itu satu hambatan dalam hal melakukan penelitian. Kemudian bagaimana penggunaan APD yang sangat ketat untuk keluar masuk ke ruangan.
kemudian bagaimana mendapatkan suatu bahan untuk laboratorium itu juga mengalami kesulitan pada saat interview yang berat. Tapi alhamdulillah Dr. Alfian bisa mengatasi skala ini sehingga bisa menyelesaikan penelitiannya dan alhamdulillah bisa dapat predikat cum laude ya. Jadi setelah pandemi berakhir, Promovendus berhasil menyelesaikan penelitian dengan menghasilkan 6 publikasi. Satu diantaranya adalah publikasi Q1, Scopus, setelah berusaha lebih dari 1 tahun, cukup lama penantian ini untuk melakukan proses submission. Satu publikasi dalam proceeding terindeks Scopus setelah presentasi oral secara online di Jepang, dan 4 publikasi lainnya juga terindeks Scopus. Jadi ini juga merupakan suatu halangan atau hambatan yang cukup besar karena tidak terlalu cepat publikasi ini bisa diterbitkan gitu ya. Nah, sebagai seorang ilmuwan, saya berpesan kepada Promovendus bahwa seyogianya motivasi untuk meneliti tidak berhenti sampai sudah mendapat predikat, jangan lalu berhenti meneliti ya. Tapi masyarakat ilmiah menunggu karya Anda selanjutnya yang akan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sekali lagi selamat atas pencapaiannya telah menyelesaikan studi doktoral di FKUNER. Semoga barokah ilmu yang telah dipelajari, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Selanjutnya prosesi penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang ke promotor, lalu ke promotor, selanjutnya ke Promovendus.